kabar? Oke. Ya, selamat pagi juga Ibu Nike, salam kenal. Shalom semuanya. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Good News, program orkestra, obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Jumpa kembali bersama saya, Valencia Maria. Sebetulnya harusnya Ibu Teti, karena Ibu Teti tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu Teti sedang mengalami tidak nyaman di tubuh beliau. Jadi saya akan menemani perjalanan Anda 1,5 jam ke depan bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom untuk mendengarkan kesaksian seorang ibu muda yang cantik, yang juga seorang yang sangat melayani dan mengayomi masyarakat, terutama pasien-pasien di rumah sakit ya. Oke, beliau merupakan salah satu survivor kanker kolorektal atau yang dikenal dengan usus besar, kanker usus besar. Dan kali ini temanya luar biasa, Pak saya simak. Berani diproses dan disiplin untuk menjadi pemenang. Luar biasa bukan? Nah, kita sudah ketahui bulan Maret ini merupakan bulan peduli dan kesadaran kanker usus besar atau kolorektal. Bulan Maret baru saja berlalu ya. Tapi banyak sekali survivor kanker kolorektal yang ingin berbagi bersama dengan kita semua ya. Jadi seperti kita ketahui bulan Februari itu merupakan bulan kanker sedunia yang kita peringati selalu di setiap tahun pada saat bulan Februari. Dan tema besarnya ini adalah Close the Care Gap, yaitu hentikan kesenjangan perawatan. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang makin hari semakin mendapatkan edukasi dan yang semakin bertambah pintar ya, bertambah pintar dalam menyikapi apa yang dinamakan kanker, apalagi kita merupakan anak-anak Tuhan. Jadi kita harus semakin bijak dalam menyikapi ketika kita terdiagnosis terkena kanker. Jadi tidak hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Oke. Menurut data Globoken tahun 2020, kanker kolorektal atau usus besar di Indonesia menempati urutan ke-6. Kalau 2018 itu ke-4 tuh. Ini sudah bersyukur sekali kita sudah turun menjadi ke-6. Namun kita harus tetap waspada ya. Kanker kolorektal itu penyebab terbesar kedua kematian akibat kanker untuk pria, dan pada wanita menduduki peringkat ke-3. Itu berdasarkan data dan riset kesehatan dasar atau yang disingkat Riskesdas di tahun 2013. Sedangkan di dunia, jenis kanker ini juga menduduki peringkat ke-4 menurut Globoken di tahun 2020. Ya, pada umumnya kanker jenis ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati saat memasuki stadium lanjut. Wow, jadi alangkah baiknya kalau kita bisa cegah secara dini, bisa melalui screening ya, harus tetap kita kontrol ke dokter bila menemukan sesuatu. Sesuatu itu seperti apa? Yuk kita harus sehat ya. Jangan merokok. Dan yang bagi yang sudah menjadi edik dengan rokok, ayo kita belajar untuk mengurangi. Mungkin agak sulit ya. Kalau dari yang perokok berat langsung stop itu agak sulit. Namun apa salahnya kita mulai mengurangi rokok ya. Kenapa harus mengurangi? Karena merokok itu memang sesuatu yang kurang baik buat tubuh kita. Dan kita harus bisa menghindari asap rokok bagi yang tidak merokok. Karena rokok itulah yang akan merupakan salah satu
penyebab dari kanker. Bukan hanya kanker usus. Kita juga harus yang menghindari alkohol, membatasi makanan berlemak tinggi, rajinlah berolahraga, lakukan screening, konsumsi makanan yang sehat ya. Jadi beberapa ciri yang patut kita waspadai di kanker usus besar ini apa? Nah, 1, perubahan kebiasaan dari membuang air besar. Kita kan namanya kita kan setiap pagi kan setor ya. Nah, apa yang sudah ya istilah kasarnya kalau sampah itu tidak dibuang kan pasti akan menyebabkan sesuatu yang menyebabkan kebusukan, nggak baik ya. Begitu juga dengan semua apa yang telah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita tidak bisa membuang setiap saat, setiap hari, itu juga kurang baik. Kalau misalnya terjadi pembuangan yang terus-menerus, itu juga tidak baik. Jadi, semuanya itu haruslah berimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga sampai tidak pernah terjadi. Lelah yang berkepanjangan itu juga merupakan salah satu hal yang patut kita waspadai. Kemudian sering merasakan sakit di perut ya. Kalau kita sering merasakan sakit perut, nah seperti tadi saya sampaikan, kita kalau misalnya membuang terus-menerus itu juga kurang bagus buat tubuh kita. Itu sudah harus diwaspadai. Kemudian ketika kita membuang air besar, keluar darah ya, atau bercampur darah, atau ada yang terjadi pendarahan. Itu harus cepat-cepat kita datang ke tim medis ya. Orang pintar itu adalah tim medis. Karena para dokter mencapai gelar dokter itu tidak semudah yang kita pikirkan. Itu harus melalui berbagai tahap sehingga mereka bisa menyelesaikan yang namanya kedokterannya ya. Untuk ilmu kedokteran itu tidak mudah. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai datang ke orang pintar dalam tanda petik ketika mengalami tanda-tanda seperti ini ya. Kemudian kita harus ingat selalulah berdoa. Namun kata Tuhan, berdoa tanpa berusaha itu akan sia-sia. Jadi kita berdoa, kita juga harus berusaha ya. Nah, karena pengalaman adalah guru yang paling baik buat kita. Yuk, sahabat Radio Good News dan sahabat dalam ruang Zoom yang sudah hadir bersama saya, kita akan berkenalan secara lebih dekat dengan seorang perawat, yaitu Suster Nika Sapriana, Escape Esos, yang merupakan satu survivor kanker kolorektal di tahun 2016. Nah, bagi sahabat Good News yang mau bertanya seputar pemaparan nanti dari Ibu Nike ini, silakan di-type di kolom chat atau bisa melalui WA admin Radio Good News. Iya, selamat pagi Ibu Nike. Saya panggil Ibu ya. Masih muda. Apa kabar Ibu? Baik. Salam kenal ya, kita baru kenalan nih saat ini nih Radio Good News ya, kita baru berkenalan ya. Jadi mungkin Ibu bisa bercerita tentang kondisi Ibu, tentang apa saja yang telah Ibu hadapi selama lumayan ya Bu ya, dari tahun 2016 ya Bu Nika ya. Ya. Ya, pasti sahabat Radio Good News sudah penasaran ingin mendengarkan langsung dari Ibu Nika ya. Kita akan memberikan waktu dan layar kepada Ibu Nike. Silakan Ibu Nike. Oke, salam pagi semua. Tapi sebelumnya saya nyanyi sedikit ya. Oh, boleh sekali. Wow, luar biasa. Silakan Ibu Nike. Ya. Bisa didengar, Bu? Bisa. Musiknya bagus, sudah terdengar.
sebab anugerah-Mu ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Tiada sebab anugerah-Mu tiada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Luar biasa, merdu sekali Bu Nika suaranya. Inilah ya anak-anak Tuhan. Yang namanya memuji, memuliakan Tuhan itu kadang tuh terjadi dengan otomatis dan otodidak. Betul ya Bu Nika ya? Nah, itu yang seperti Tuhan sampaikan juga bahwa dengan menyanyi kita dan memuji Tuhan 2 kali ya. Jadi dengan menyanyi terus itu kita selalu bertambah lagi dan kita tetap mempermuliakan nama Tuhan hingga ke ujung bumi. Luar biasa. Kita boleh tepuk tangan ya. Silakan Ibu Nika. Oke. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Pagi ini kita bisa saling menyapa dan saling sharing. Dan saya juga ada di sini bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan diberikan Tuhan kepada saya dan kesehatan diberikan. Ya, terima kasih. Ini kita dapat berkumpul. Saya ya sakit itu sejak yang terdeteksi ya 2000 April minggu terakhir 2016. Tapi sebelumnya itu emang ada sakit-sakit tapi kan belum terdeteksi, belum tahu pasti. Ya. Jadi double saya di sini. Saya sebagai perawat yang dulunya merawat dan saya sendiri tahu. Ya itulah padahal sewaktu itu ya mulai menjadi baik untuk pola makan, tapi mungkin sebelumnya itu emang masih berantakan ya. Karena segala itu pasti. Nah, ya puji Tuhan. Jadi sekarang 2016 ke 2017 itu 7 tahun ya, dan saya sudah sekarang berkat anugerah Tuhan saya sehat. Kalau mau boleh berbagi sukacita dan kasih Tuhan yang diberikan kepada saya, saya tadinya merawat dan kerja di rumah sakit, tapi sekarang bukan di rumah sakit lagi ya Bu. Sekarang saya mandiri, jadi pada siapa yang ingin minta bantu apa dengan ya memberi motivasi lah gitu dalam bidang kesehatan. Jadi pada waktu itu sedikit saya cerita pada tahun 2016 April itu kan
tepatnya itu waktu itu kayaknya juga sama lagi bulan puasa. Nah, Nostalgia ya, Bu. iya benar. Jadi saya kan terakhir itu kerjanya di luar, tapi waktu itu saya lagi cuti. Nah, pas waktu cuti itu yang benar-benar terasa benar, seminggu saya sakit, kemudian saya pergi ke rumah sakit, ya berobat, suruh pulang, udah kayak emergency satu rumah sakit yang di Tangerang, karena saya tinggalnya di Tangerang, udah pulang, sakit lagi pulang. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, satu rumah sakit, kemudian dirawat sampai mungkin kurang lebih seminggu, belum dapat kepastian, kebetulan juga mungkin dokternya lagi cuti, ya, kemudian baru diperiksa dengan diagnostik. Suara jelas nggak, Bu? Jelas. Diagnostik, jadi baru ketahuan bahwa saya ada hadiah yang istimewa Tuhan berikan kepada saya, tapi dibungkus dengan yang sangat jelek. Ya, itulah dokter menginformasikan ada massa di usus saya, kemudian akan dibuang. Bagaimana? Saya ini kan orangnya nggak terlalu sangat sedih apa, jadi coping mekanismenya sudah tenang lah gitu ya. Mungkin ada juga orang yang kaget kalau dikasih tahu apa-apa segala macam. Jadi ketika dokter menginformasikan, oke, kapan mau dibuang? Kapan saja, dokter. Secepatnya kalau bisa. Oke. Nah, proses-proses kemudian dibuang, udah selesai kan? Jadi dan sudah ada penjelasan-penjelasan. Saya dapat teman baru lagi pakai stoma. Gitu, udah pakai stoma, kemudian udah selesai. Dokternya pun kadang bingung datang, ini sakit nggak sih? Katanya gitu. Sakit, dokter. Mau apa lagi, dokter? Sudah begini, ya udah saya terima aja. Ya harus saya terima karena saya ingat dengan ayat Alkitab di Yesaya 41 pasal 41 ayat 10. Maaf, saya boleh baca? Silakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi ya udah saya jalanin aja. Kemudian setelah itu seminggu operasi, baru dokternya mengatakan, nanti tunggu ya sebentar, ini ada hasil PA. Nah, hasil PA-nya menyatakan bahwa saya stadium 3. Kemudian ini perlu kemoterapi. Nah, saya kan waktu itu menggunakan asuransi, tapi masih banyak tambahan. Jadi emang sakit itu untuk menjadi sehat tidak murah. Banyak yang diperlukan. Nah, saya ingat saya masih punya, boleh ngomong BPJS? Boleh, silakan. BPJS. Nah, saya pikir kalau pakai asuransi itu ada limitnya cepat sekali dalam 1 tahun. Kali kalau BPJS ada limit, tapi kan masih bisa terus karena sesuai dengan diagnosanya. Oke, akhirnya saya pulang, saya urus semua ke berobat dan dari Paskes itu proses untuk menjadi sampai ke rumah sakit untuk pengobatan kemo itu ada banyak sekali seninya, tapi ya sudah saya jalanin aja dengan berani apapun harus udah sampailah di satu rumah sakit yang di Darmais ya boleh Jakarta Barat, dokternya juga cuti, belum bisa jadi. Nah, sepanjang dari saya setelah pulang dirawat sampai ke rumah sakit untuk kemo itu ada 3 bulan ya. Nah, di situ saya bergumul dan ada beberapa gembala juga mendoakan saya. Jadi ada pengampunan, penyembahan, segala macam lah gitu tiap hari. Ada hari-harinya gitu. Dan saya juga doa puasa dan saya berusaha merubah semua jadi menjadi lebih baik pola hidup, jadi istirahat, makan, untuk tenang, untuk
segala macam lah gitu ya, pola seperti cerdik gitu. Nah, jadi saya merubah semua, ikutin situ tahap demi tahap. Jadi saya nggak takut karena dengan ada ayat-ayat yang Alkitab, karena kita tahu kan Alkitab itu adalah sumber kehidupan. Bisa kita apa aja kita bisa baca. Nah, jadi Amin. Amin, amin. Nah, tibalah kemoterapi ya. Pada saat untuk kemoterapi, saya dapat juga dokter yang seiman. Nah, dokter itu Ronald Hukum. Jadi, ayo kemo. Oke dokter, saya kemo. Tapi rupanya masih ada harus diperiksa lagi, yaitu diagnostiknya. Jadi harus ada kolonoskopi, harus ada abdomen scan. Nah, itulah dilakukan. Nah, ada satu mukjizat sekali Tuhan berikan kepada saya. Thanks Lord. Waktu setelah pemeriksaan itu semua dinyatakan bahwa saya bukan stadium 3 lagi, tapi semua bersih. Cuman untuk lebih bersihnya lagi harus menjalani pengobatan kemoterapi. Akhirnya saya dapatkan kemoterapi oral, yaitu dengan Siloda selama 6 siklus. Nah, ini pun saya jalani sesuai apa dan jalani dengan baik sehingga semuanya itu tidak ada yang terlewatkan. Jamnya harus sama makannya dan pola makannya harus kita berjuang. Jangan takut. Semua ikutin semua anjuran. Cukup mata kita ke depan, yaitu berobat medis. Karena emang hanya medis yang bisa, pengobatan medis yang bisa untuk menyembuhkan kanker. Kalau yang lain-lain itu hanya kayak untuk memenuhi aja tambal-tambal gitu, aksesoris. Sudah saya dan ini selesai saya 6 siklus sampai akhirnya 2017 Februari waktunya stoma saya harus masuk, nggak boleh di luar lagi. Udah dioperasi masuk, tutup stoma, disambung kembali. Nah, tapi terus kan saya kan jadi gemuk gitu ya. Saya pikir waduh ini harus olahraga, suruh kurangi berat badan. Saya olahraga. Ini stomanya hernia. Karena saya pikir kan itu kan sampai 6 bulan. Mungkin sudah baik, ternyata hernia dioperasi lagi. Nah, sudah itu baru saya sekarang balik lagi, baru kemudian ini hidup olahraga tapi ringan, tidak terlalu berat. Nah, sampai sekarang saya tetap kontrol sesuai dengan anjuran dokter, makan sehat, hidup sehat, segala ikutin semua dokter. Karena saya pikir kenapa saya juga kan latar belakangnya perawat, dan dulu saya ngerawat orang, masa saya tidak bisa, harus bisa, dan saya harus memberikan contoh yang baik. Jadi memang itu adalah satu juga dari latar belakang perawat, itu harus juga sebagai role model, karena banyak sekali yang karena dia lebih dekat kepada pasien. Dan sampai saat ini saya ada bersama-sama semua. Itulah sekilas itu. Silakan, Bu. Iya, menarik sekali ya kisah Ibu Nike, sobat pendengar Radio Good News ya. Kita sudah mendengarkan ya pemaparan kisah dari Ibu Nike. Mau perawat ya Bu ya, mau tim medis, dokter, ataukah para pejabat yang kita ketahui kan baru-baru ini juga ada ya, pejabat-pejabat kita juga ada yang terkena kanker. Jadi kanker ini tidak memilih ya, tidak bilang oh ya dia itu orang yang biasa-biasa aja saya hinggapi gitu kan, atau dia itu orang yang tidak mau menjaga kebersihan saya hinggapi, saya mau masuk ke dalam tubuh dia, saya mau keluarin dari tubuh dia supaya dia terkena kanker sampai stadium lanjut. Enggak loh. Jadi kita pun survivor cancer tidak perlu takut yang berlebih. Karena kita punya Tuhan ya Bu Nike ya. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebih, takut berlebih, namun kita harus tetap memiliki rahmat yang bijak. Ya. Jadi kita harus tetap bisa menguasai diri kita dulu,
bagaimana sih kalau saya sudah terdiagnosis terkena kanker seperti yang tadi Ibu Nike paparkan, bahwa Ibu Nike itu kan tetap tenang ya kan, tetap berdoa. Nah, Tuhan itu memberikan mukjizat, menyembuhkan kita itu bisa melalui pelbagai cara. Setuju, Ibu Nika? Setuju sekali. Nah, jadi yang namanya tim medis, yang namanya obat-obatan, yang namanya teman-teman, semua orang-orang pendamping kita, caregiver, semuanya itulah media yang dipergunakan Tuhan untuk memberikan kita kebaikan, memberikan kita keringanan, ya. Artinya kita diproses. Kalau saya percaya itu ya, Bu Nika ya. Kita Iya. diproses. Ya, benar. Ya, jadi kita ini anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami sakit, ya seperti tadi Bu Nika sampaikan bahwa dapat titipan hadiah, luar biasa kan? Yang namanya hadiah kan biasa kan ya enak-enak ya Bu Nika ya. Hadiah itu saya bisa memperoleh yang namanya kalau masih kecil saya senang sekali dapat sepeda. Ya, kalau saya nih rajin loh, saya tuh rajin belajar supaya saya dapat juara di sekolah. Jadi ketika saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya ini jadi ada challenge-nya gitu. Jadi saya pasti mendapatkan gitu. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan gitu loh. Bagaimana sih kita bisa memperoleh award dari Tuhan gitu? Kita harus melakukan, kita harus bisa melakukan itu bukan hanya terhadap orang, namun terhadap diri kita juga. Menjaga diri kita dengan baik ya. Sesuatu yang kurang bagus ya kita hindari gitu ya. Seperti tadi Bu Nika sampaikan, pola hidup diatur ya kan. Pola pikir juga kita ubah. Kita harus bisa men-change mindset-nya kita menjadi hal-hal yang baik, yang positif. Nah, tadi kan Ibu Nika bilang, saya nih perawat loh, kok bisa ya saya yang kena? Nah, mungkin Tuhan ingin, oh ya nih Bu Nike, ini loh pasien-pasien yang Ibu rawat, mereka tuh sangat-sangat menderita, mereka itu sangat-sangat merasakan kesakitan. Ibu kan tidak kan? Nah, Ibu harus lebih sabar, Ibu harus lebih kuat, harus lebih bersemangat. Benar nggak, Bu? Benar. Nah, ketika Ibu sudah mengalami, Ibu merasakan. Kalau Ibu tidak mengalami, kan Ibu tidak tahu, ini cerewet nih pasien nih, heran deh, kenapa sih harus komplain-komplain terus kalau disuruh minum obat itu inilah. Nah, ketika Ibu sudah merasakan, oh iya ternyata benar ya. Ternyata pasien saya rasakan itu apa sekarang saya rasakan juga. Ternyata nggak enak kalau yang namanya kena kanker. Jangankan kanker, ini yang namanya tangan, luka sedikit kena silet saja, sakit nggak? Sahabat pendengar Good News. Pasti kan sakit. Apalagi kalau yang namanya kanker. Setiap manusia, bahkan setiap ciptaan Tuhan, itu ada loh kanker di dalam tubuh. Namun, ketika imun tubuh kita kuat, ketika antibodi kita lagi baik, tidak akan kamu rasakan. Tidak akan kita merasakan bahwa kita ini ada kena kanker. Tapi kalau misalnya kita lagi dalam kondisi depresi, kondisi stres, muncullah yang namanya kanker. Tapi seperti tadi Ibu Dika sampaikan juga, jangan kita langsung menjadi dokter buat diri sendiri. Oh iya, saya ini kok badannya kok sakit ya. Saya kok kayaknya enggak enak ya, kok pup saya kok berdarah ya. Pasti saya kena kanker. No ya. Jadi harus kita cek dulu ke dokter. Ya, kita adakan yang namanya pemeriksaan secara dini. Kita datang ke dokter. Dokter yang akan menetapkan, oh iya, Ibu harus dibiopsi. Nah, tadi Ibu kan juga dibiopsi ya, Bu Nika ya? Maaf, Bu. Saya waktu itu tidak pakai biopsi. Jadi karena waktu itu kan saya pakai asuransi dia jadi swasta. Jadi hanya dengan diagnostik, kemudian dilihat, langsung dioperasi, baru hasilnya
ada potongannya itu diperiksa PA-nya. Jadi begitu. Jadi ada dua, yang pakai di biopsi dulu, ada yang tidak. Karena kalau mau dibiopsi sudah tidak bisa masuk itu dengan kolonoskopi. Jadi nggak bisa dia ngambil tik sedikit itu, nggak bisa. Jadi sudah gede masanya itu menutupi. Ya, jadi kalau kasusnya Bu Nike itu kan memang sudah tidak perlu biopsi lagi karena memang sudah masuk ke stadium yang ini dokter sudah tahu gitu kan. Tetapi itu kan tetap harus dites di lab untuk mendapatkan hasil patologi anatominya. Ya, jadi sahabat pendengar Good News, maaf. Ketika kita yang namanya kena mau kanker kah, tumor kah apa, itu memang harus melalui yang namanya proses yang namanya PA. Hasil PA lah yang akan memastikan dan menentukan bahwa kita ini terkena yang namanya tuah ya, yang namanya hanya kanker tingkat beberapa kah, stadium 2, stadium lanjut, itulah dari hasil patologi anatomi. Setuju ya, Ibu ya? Jadi kan ya Bu Nike ini bersyukur sekali karena ketika dokter sudah mengetahui ada massa yang ada di ususnya Ibu, itu bisa langsung ya diambil dan dites PA sehingga memudahkan dokter untuk bisa melakukan tindakan lanjutan. Ya, mengadakan kemoterapi, mengadakan yang namanya radiasi, itu kan semua harus dari hasil dari tes PA. Benar ya Bu Nike? Benar sekali. Oke. Bagaimana sih perasaan waktu saat pertama kali Ibu terdiagnosis? Oh ya nih Bu Nike, CA kolon loh. Nah, perasaannya seperti apa waktu itu? Kalau saya sih ya orangnya tenang, paling ya cuma saya benar itu dokter diagnosis saya. Oke. Udah saya berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan. Buat saya lebih kuat untuk menjalaninya. Jadi saya hanya fokus bagaimana saya harus lakukan untuk mencapai tujuan. Makanya dibilang saya harus biarkan saya untuk berani diproses dan saya dapat melakukannya dengan disiplin itu. Jadi ya udah, baik dokter, saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Sebaiknya bagaimana? Dokternya bingung. Ini Ibu dikasih tahu kok malah seperti itu. Sudah paham. Karena sudah pernah menghadapi pasien-pasien seperti ini ya. Luar biasa. Ya. Jadi Ibu Nike, kalau bagi yang belum pernah, kan pasti kan merasa ketar-ketir ya kan. Ya, benar, melalui. Iya, Ibu Nike kan sudah pernah lihat pasien-pasien yang terkena ya. Paling Ibu Nike, ya Tuhan, kenapa kok saya gitu ya Bu Nike, ada ya? Pasti ada. Ayo. Ya, saya bukan kok saya. Kenapa kok saya? Saya bilang, oh, berarti saya ini kemarin saya kurang apa? Masih banyak yang saya lewatin. Saya ya benar, makanan saya dulu suka kalau di luar kan banyak kan yang awet-awet ya. Nah, itu ke barbecue, itu apa gitu. Banyak tak kalau soal sayur buah ya cuman over kali. Itulah. Jadi sebetulnya kita aminin bahwa Tuhan ingin mengubah kita ya. Mungkin ini mengubah Bu Nike untuk bisa memilah-milih makanan yang lebih tepat ya. Untuk mengubah Bu Nike mungkin yang tadinya agak-agak temperamen juga. Maaf ya, saya ya kan. Nah, jadi lebih sabar ya. Jadi mengubah Bu Nike untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kemudian mungkin Bu Nike sebelumnya bagaimana relasi dengan Tuhan? Saya sih sebenarnya Bu ya dari dulu emang suka ikut kegiatan-kegiatan. Makanya saya kemarin juga ikut suka ada training-training kan. Yang terakhir saya ikut adalah training EE itu kayak yang penginjilan gitu. Tapi saya evangelisasi ya, sejenis evangelisasi. Itu sudah yang tinggal yang untuk sebagai gurunya aja yang belum. Tapi kan saya kan harus lihat karena saya juga harus merawat ibu saya. Ibu saya 83 tahun itu juga CA Mame, tapi dia sehat dan juga post-stroke, tapi dia sehat orang tua, youthful. Saya pikir makanya
yang utama adalah di dalam keluarga kita. Jadi saya rawat ibu saya, keluar itu jadi hanya bila saya free dan bisa itu yang saya jalanin, jadi gitu. Jadi cuman emang semakin kesininya emang saya semakin lebih mendekat. Jadi kalau kayaknya belum ada doa pagi, perasaan ada yang kurang. Jadi kapan aja, atau enggak sekarang ya baca Alkitabnya lebih sering gitu loh, Bu. Itu aja. Tapi benar juga dengan adanya stoma itu, sampai kan waktu ada teman dalam satu kumpulan itu yang mau, dia juga seorang perawat tapi dia bukan apa, dia malah memberikan saya kayak kalau di Malaysia bilangnya ini stoma itu yang membuat perubahan pada saya lebih baik untuk hidup ke depannya. Terus kalau teman saya ada juga yang di Australia sama yang bilang ada di Eropa apa di Amerika itu bilang juga stoma kamu menjadi lebih kuat dan lebih baik katanya. Ya benar, saya rasakan benar itu. Jadi saya sekarang bisa dari gembel saya temanin sampai yang paling tinggi, dari orang yang tidak pendidikan sampai profesor, dari orang gembel sampai orang yang kaya. Tapi sama aja, jadi kita lebih merasa lebih ada manfaatnya hidup ini jadinya sekarang gitu loh. Itu aja. Itu benar-benar. Jadi itu satu yang menjadikan. Makanya jadi saya, oh Tuhan itu memberikan saya hadiah yang dibungkus sangat jelek, ternyata ada sesuatu yang indah di balik itu Tuhan berikan kepada saya. Itulah, Bu. Ya, jadi ya istilahnya di balik hujan ada pelangi yang indah untuk ya, Ibu Nike, ya. Jadi kadang-kadang kita kok protes, itu kenapa sih hujan melulu? Kita banjir ya, sebentar lagi nih. Lihat nih, Jakarta banjir nih, Jakarta banjir. Namun ketika hujannya sudah reda, wow, itu apa? Itu kok cantik banget, ada warna-warni. Nah, jadilah ada lagu pelangi yang indah, ya kan? Itu Ya, kan benar. karena berkat hujan. Jadi kalau misalnya ibu tidak yang namanya terdiagnosa kena kanker usus besar, nggak mungkin kan Bu Nike hari ini ada kenalan dengan saya, ada membagikan sharing dari Bu Nike kepada teman-teman semua di siaran Radio Good News ini. Berkat Tuhan. Jadi saya berpikir begini, Bu Nike. Manusia kita kadang-kadang tuh berpikir, kenapa sih itu terjadi kepada saya? Ini kok yang susah-susah ke saya gitu. Artinya apa? Tuhan ini ingin mengingatkan kepada saya, kepada Ibu Nike, kepada semua sahabat pendengar Radio Good News, bahwa nih loh, kamu tuh harus lebih bersyukur. Jadi kita tuh harus pandai bersyukur. Saya bisa melek mata, ketika saya tidur, saya bangun pagi, tadi pagi, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih mengizinkan saya untuk menatap dunia. Ini adalah syukurnya saya. Ya. Nah, tadi saya itu sudah siap-siap, saya pikir nanti saya mau mendengarkan lewat ini aja, pakai gadget, HP aja, saya pakai headset, saya mau jalan pagi. Karena saya setiap pagi rutin untuk olahraga. Keliling di ini. Tadi maaf ya semuanya. Saya ini tadi masih bau bantal, ini wajah masih bau bantal, masih belum sempat mandi. Saya memang pagi-pagi suka jalan pagi gitu, pulang dari jalan pagi saya baru mandi, baru bersih-bersih gitu. Nah, bukan sesuatu yang kebetulan ada di sini gitu. Nah, tadi ketika kita sudah mulai mau on air gitu, Ibu Teti langsung bilang, oh ya saya hari ini nggak bisa loh bantu untuk jadi host, gimana nih kondisi saya begini. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Saya tidak ada ininya juga persiapan bagaimana, tapi kita bisa gitu, ya kan? Kita bisa langsung ketemu, langsung klik gitu. Nah, inilah semua adalah kemurahan dari Tuhan. Karena Pak Yakub juga ada di luar loh sekarang ini. Pak Yakub lagi menjemput anak. Nah, inilah semua berkat kasih yang melimpah dari Tuhan bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia yang Tuhan berikan. Kita harus selalu yakin dan percaya. Mujizat ada di setiap saat. Kadang kita hanya berpikir ketika saya sakit loh, saya baru dapat mujizat itu. Tidak. Bagi saya, setiap detik kehidupan saya itu adalah mujizat. Ya Bu Nike ya. Betul sekali. Kita sampai hidup sekarang ini sudah
menikmati dunia adalah mujizat Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan jangan disia-siakan, jangan diam. Harus kita jalanin ke depan. Makanya saya bilang harus berani. Dan kita jalaninya juga harus disiplin. Jadi semua step-step dari pengobatan kanker itu harus kita lakukan untuk mencapai kesehatan yang akan kita ambil. Betul. Jadi kalau sudah sampai, oke, saya sudah berobat ke medis. Oke, siapkan mental, siapkan diri, beri kekuatan dan tingkatkan daya tahan tubuh. Ikutin, semua itu akan jalan. Benar. Tapi kalau kita kesel, wah semuanya rusak. Benar, saya rasakan dulu kalau waktu saya sakit, saya kesel, banyak marah. Ini protes khususnya. Protes. Oh iya, makanya. Jadi jalanin. Kalau mau pakai herbal, jangan dulu. Nanti tunggu. Karena apa? Karena herbal itu ada yang bertentangan dengan pengobatan medis, malah membuat kita jadi lebih sakit. Kalau kita ikhlas, kalau istilahnya kan, kalau kita dengan sepenuhnya dan disiplin jalaninnya, semua itu tidak akan sia-sia. Pasti indah waktunya. Gitu. Semua akan indah pada waktunya ya. Jadi ya, yang namanya herbal, kita tidak pernah bilang herbal tidak boleh. Saya juga tidak setuju kalau bilang herbal tidak boleh. Namun kanker ini adalah sesuatu yang serius ya, sahabat pendengar Good News. Kita ini tahu bahwa kanker merupakan penyakit yang sangat-sangat serius. Sejognyanya kita melalui yang namanya proses medis. Kenapa? Karena kalau kita di medis, kita akan terfokus. Kita akan yang namanya melakukan yang namanya MRI kah, kita bisa USG kah, ya kan, melalui PET CT scan kah. Nah, dari situ terfokus sehingga memudahkan dokter untuk memberikan pengobatan ke depan. Nah, kalau kita sudah selesai menjalankan yang namanya treatmentnya, kita sudah yang masuk dalam proses terapi, sudah selesai, boleh-boleh saja loh kita mengkonsumsi yang namanya herbal-herbal. Karena herbal itu kita bisa jadikan pendamping, suplemen. Obat-obatan itu kan juga terbuat dari herbal sebetulnya. Namun prosesnya agak lama melalui pelbagai penelitian. Sehingga itu kan ilmiah ya. Semua itu harus diproses secara lama. Baru bisa yang dinyatakan obat ini bisa mengobati yang namanya sakit gula, sakit apa gitu kan, penyakit jantung, apa segala macam. Dan di sana sudah ada indikasi. Ibu hari ini minum obat ini 10 mg 3 kali 1 atau 2 atau berapa, pokoknya ada indikasi tertentu. Sudah ada ini dari dokternya, sudah ada dari kimia, secara kimia ininya juga sudah ada. Namun kalau yang namanya herbal, oke, kamu rebus daun ini 8 gelas, kamu jadikan 1 gelas atau jadikan setengah gelas kamu minum. Nah, minumlah masuk ke dalam tubuh kita. Bagian dari tubuh manakah yang terobati? Makanya kan selalu kan, herbal ini bagus, daun ini bagus loh, bisa mengobati 101 jenis penyakit. Nah, makanya kita itu mulailah belajar untuk bisa menyikap secara ya. Nah, boleh-boleh saja, saya suka loh minum jamu. Saya itu paling suka minum jamu. Karena jamu itu kan bagi saya itu buat kita imun tubuh ya, apalagi yang Oke, mungkin sinyalnya Ibu Maria agak terganggu ya. Bagus, ya kan Bu Nika ya? Percaya kan Bu Nika dengan ini ya, jamu-jamu ya? Itu bagus loh. Nah, namanya kanker ya, Mbok, ya kita harus selalu ingat ya, harus dengan cara medis. Nah, tadi juga Ibu ada bilang bahwa menggunakan BPJS, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia, pemerintah saat ini sudah semakin memperhatikan yang namanya penggunaan BPJS ya. Jadi BPJS ini kita
sebagai warga negara yang baik, yang kita harus bisa menggunakannya dengan baik dan bijak juga. Ya, kita memiliki hak kok mendapatkan perlindungan untuk kesehatan, untuk BPJS. Bahkan saat ini di gereja-gereja mulai sosialisasi untuk bisa mempergunakan BPJS. Karena kanker itu penyakit yang mematikan namun menjadi kantong kering. Jadi sebenarnya kantong keringnya itu yang membuat orang cepat meninggalnya. Jadi survivor kanker itu belum tentu meninggal akibat kanker loh, sahabat pendengar Good News ya. Jadi bukan hanya kita kena kanker, dia udah ini loh, inna ilahi, atau dia tuh aduh RIP sudah rest in peace, udah kembali ke rumah Bapak. Nah, kenapa? Iya, bukan karena kanker, dia tadi jalan ke depan tersandung, dia jatuh gitu loh. Terus dari itu keantuk kepalanya ke besi atau apa, dia meninggal. Nah, kan bukan dari kanker dia meninggalnya. Ya kan? Jadi, kita jadilah insan yang bijak menyikapi setiap permasalahan. Ketika kita sudah tahu sesuatu itu kurang baik buat kita, ya kita hindari, ya kan? Seperti misalnya, oke, maaf, dari tadi ini Bu Nika nih dari mana asalnya? Oh, saya sih sebenarnya daerah mana? Saya orang Batak, tapi saya tidak tinggal di Batak, tapi lama kayak di Palembang, Jakarta, jalan-jalan gitu. Jadi tidak terlihat lagi sebetulnya. Ya, tapi saya percaya ya namanya saksang masih toh. Kalau gini ya, sekarang udah enggak. Namanya manusia ya, kita itu bukan malaikat. Tapi kalau hanya untuk mencicipi bisa. Cuma kita harus tahu membatasi diri kita di mana. Dan kita tahu kalau kanker itu bukan baru kita dapat, itu sudah lama dan prosesnya dalam tubuh kita. Kemudian baru terdeteksi aja. Tapi ya puji syukur karena sebelum mati kita diambil kita sudah tahu. Jadi kita bisa memperbaiki. Jadi kayak seperti ada nyanyi yang bilang kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah kayak tadi meninggal atau tidaknya itu ya Tuhan yang menentuin, bukan dokter. Jangan salahkan karena dokter tuh orang kedua sudah. Yang pertama kita. Kalau diobatin tapi kita selalu mengumpat kayak mengeluh. Ya jadi hormonnya jadi tambah sakit itu, otot-otot tambah tegang. Jadi hormonnya untuk menjadi baik hilang, kepala juga jadi pusing, itu malah jadi sakit. Jadi tolong semua teman-teman, saya memberikan aplikasi ini supaya siaplah menerima. Pertama kali siap itu kan proskan yang 5 itu anger, denial segala, coba boleh marah segala macam waktu dikasih tahu, tapi kemudian jangan terlalu lama. Coba apa semuanya itu, karena kanker itu tidak tiba-tiba ya, bukan kutukan, bukan apa, tapi itu adalah kesalahan kita sendiri yang secara disadari apa tidak sadar. Jadi untuk pengobatannya juga tidak mudah, banyak yang harus kita lakukan. Dan tolong itu banyak itu nanti yang seolah akan menolong, nanti ternyata suruh beli ini beli itu. Hilangkan pikiran itu, fokuskan ke depan tujuan kita. Kalau kita sudah berobat dengan medis, udah medis. Nanti itu aksesoris atau pendamping kayak herbal itu nanti. Dan kalau kita ingin melakukannya juga konsumsinya, pertama kali harus diinformasikan ke dokter sehingga pengobatan kita bisa efektif, bisa sesuai yang ada ditargetkan dokter tujuannya. Karena dokter itu semuanya sama ilmunya, cuman mungkin caranya, apanya. Jadi tidak ada dokter terlalu yang mana ya. Banyak kan sekarang yang bagus ya dokternya. Ini siapa ya dokternya? Bukan begitu. Tapi bagaimana kita bisa untuk bersama kayak familiar kepada dokter, pada apa. Jadi jangan ada satu yang dibatasi. Jadi sama kan kayak kalau kita fokus satu untuk pengobatan ya udah itu yang akan berhasil. Kalau kita antara yang satu A dan atau B, kita di tengah-tengah itu bingung juga. Ini mau sembuh atau tidak? Oke,
saya ingat lagi soal yang Waki. Itu tahu, kemarin itu tahun lalu 2021 itu kakak saya yang meninggal cuma 2 hari prosesnya, dia sakit COVID loh. Ya, dia tadi nggak ngerasa, orangnya emang juga happy meninggal. Itu pas jadi saya ulang tahun loh, Tuhan kasih lagi hadiah yang istimewa. Juga bulan April. Makanya jadi yang diperlukan itu kita harus siap menerima, kita jalan. Siap menerima berarti kita harus berani diproses dan kita harus disiplin. Itulah semuanya sesuatu tuh untuk mencapainya. Sama seperti kita kalau kita mau sekolah kan dari SD, tiba-tiba ada ujian, berarti kan harus siapkan diri untuk melewati ujiannya itu kan. Nah, sama. Dan ada berkat. Makanya berkat yang kita terima itu pasti tidak hanya berkat yang kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan berkat itu. Begitulah. Apalagi kita punya Tuhan, jadi kita harus imanin, yakinin itu untuk kerohaniannya. Jadi ada makanan rohaninya dalam kita pengobatan kanker, tapi ada juga jasmaninya, itu kita harus jalani pengobatan medisnya segala. Jadi semuanya seimbang. Jadi semua kita dapatkan, dan jangan dengarkan orang-orang yang katanya. Karena kondisi seorang itu, manusia itu unik, tidak sama. Tapi unik itu bisa menjadi kuat kalau kita siap menerimanya. Kalau unik itu tidak menjadi kuat kalau kita jadi mendengar sana, mendengar sini, kita tidak meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu yang salah. Jadi kadang-kadang orang mendengar, kemo, iya dia banyak muntah segala macam. Belum, nggak semua. Kalau kita rileks, rela, itu dapat berjalan lancar loh. Itu aja, tolong. Kayak gitu, Bu Maria, silakan. Ya, jadi seperti lagu yang kalau dulu di sekolah minggu tuh selalu ada senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia. Ya, itu kan kita harus selalu tersenyum ya. Jangan kalau udah namanya udah terdiagnosis kena kanker buka cembetut ya. Awal-awal aja ya, Bu Nika ya, boleh ya. Boleh. Yang namanya marah, nangis itu sesuatu yang manusiawi kok. Ya, boleh. Kita boleh menangis sekencang-kencangnya. Kita boleh yang namanya marah sekeras-kerasnya. Namun kita harus ingat ya, mungkin itu sinyalnya agak dan tersenyum, kita akan bisa lebih awet muda juga. Benar ya, Bu Nika? Benar, Bu. Kita kan kalau sehat, kalau kita cancer ini kan jadi kita makanan kita, hidup kita kan pola hidup sehat. Ya. Lihat ya mukanya semua malah jadi lebih berseri-seri, kulitnya lebih kencang karena dia sudah pola hidup sehat. Iya, setuju. Karena itu, jadi benar-benar banyak sekali manfaatnya. Kalau jadi udah buang deh pikiran yang jelek itu, buang. Itu aja saya. Jadi nggak usah berpikir itu orang ngomongin saya ini, itu orang kok kayaknya benci sama saya, kok dia kayaknya bikin saya bete ya, dia ini kan pasti ada lah ya dalam keluarga atau teman-teman sahabat gitu, bikin saya bete ya nih orang ini, udah cuekin aja ya. Relax, dan orang kalau bilang EGP, emang gue pikirin ya kan, inilah saya, yang penting saya tidak merugikan orang lain gitu, saya nggak ini juga nggak menyusahkan kamu gitu kan, yang penting saya happy. Nah kan saat ini kan banyak sekali kan yang bisa bikin happy ya kan, kita bisa nyanyi-nyanyi sendiri ya, asal jangan senyum-senyum sendiri di jalanan gitu. Nah itu juga tanda petik nanti. Ngomong-ngomong ya, Bu Nika ini kan dari tahun 2016 ya sudah terdiagnosis terkena kanker, dan kita sudah dengar juga seluk-beluknya gimana menjalaninya, sudah mengkonsumsi obat-obatan juga ya Bu Nika ya pasti ya. Sampai saat ini bagaimana? Apakah masih mengonsumsi obat-obatan? Saya kan kemarin itu jadi karena sudah bersih, jadi minumnya dikasih kemoseloda 6 siklus itu dikasih, jadi saya itu 2 kali 8, jadi 2 kali 4 ya, jadi 8 tablet sudah tuh periksa-periksa. Jadi kalau sekarang saya jadi lebih baik nggak mengonsumsi obat-obatan, dan
Jadi saya hanya pola hidup sehat, saya selalu makan buah, sayur, dan mengurangi lemak, apa segala pewarna, segala macam itu. Nah, itu aja. Ya, 4P, Paling 4P ya. paling ya kalau misalnya kayak kemarin kalau ada apa banyak kerjaan ya baru saya makan vitamin itu aja. Karena sebenarnya kan lebih bagus, dokter juga menyarankan lebih bagus yang fresh, Betul. bukan yang jadi karena kalau fresh kan berarti emang tidak ada untuk zat pengawetnya. Kalau yang itu kan, nah itu aja tambahan kalau saya kayak mau ngapain, beli ekstra kerja apa ekstra apa, baru saya minum vitamin. Iya. Gitu. Tapi jadi itu adalah suplemen ya. Ya sebaiknya kalau bisa kita konsumsi lewat sayur, lewat buah-buahan. Indonesia ini sangat-sangat kaya loh dengan segala macam tanaman, dengan segala macam buah-buahan yang banyak. Coba kalau kita lihat di luar, belum tentu ada yang namanya buah apa tuh ketapel, yang apa tuh yang kuning-kuning itu kan di sini aja yang ada ya kan. Banyak ya, buku segala macam tuh, pokoknya buah-buah yang ada di daerah itu belum tentu kita bisa dapatkan di luar. Kenapa kita selalu harus cari apel dari luar? Kita di sini ada loh apel Malang juga ya kan. Jadi coba deh kita mulai belajar untuk bisa menyikapi dan kita bisa oh ya ternyata ini bagus, ini seperti kemarin saya dikasih apa itu namanya markisa ya, buah markisa. Buah markisa itu sekali kita buka gitu kita udah bisa, perlu juga harus lewat jus atau di apa udah diekstrak ya menjadi ininya sarinya gitu. Kayak begini kita makan itu juga zat antioksidannya juga tinggi, zat vitamin C-nya juga tinggi dan itu kan baik buat tubuh kita gitu kan. Nah, Bu Nika, Ibu Nika ini apakah Ibu Nika juga bergabung dalam satu komunitas gitu ya kan? Karena kan kita ini ketika terkena kanker, ini kadang-kadang kita bingung loh, mau cari teman-teman yang senasib, ya istilahnya. Kalau mungkin Bu Nika bisa, karena Bu Nika sudah pasien gitu kan, ada mas berbagi. Kan bagi kanker saya mesti bertanya kemana, karena kalau dari pihak keluarga, dari pihak teman-teman yang dekat gitu, kadang-kadang mereka saking perhatian terhadap kita, itu mereka itu pasti akan melakukan pembatasan ya, barrier-nya banyak sekali gitu. Jadi mereka pasti akan bilang, oh ya kamu nggak boleh loh makan ini, kamu nggak boleh loh apa yang namanya daging kamu nggak boleh makan, ini nggak boleh, ini itu nggak boleh. Akhirnya lama-lama akan menjadi bete kitanya, kesel ya, ini dilarang, itu dilarang gitu. Emang lu yang tahu apa yang gue alami gitu. Nah, apakah Ibu Nika juga pernah mengalami seperti itu dan akhirnya mencari salah satu komunitas? Komunitas kanker ya tentunya. Jadi begini, kadang-kadang kalau ada dalam keluarga itu ya, yang saya lihat karena saya itu mereka kadang overprotective semua kamu. Kadang biarkan karena semua itu kan harus dari si diri sih kan yang pejuang itu untuk sembuh, bukannya keluarga terlalu over. Jadi yang bicara kadang terlalu banyak ya keluarga, jadi salah, kasihan. Dan kadang-kadang si pasien pun tidak tahu sakit apa-apa. Jangan, tolong biarkan dia, tapi ya pertama kali emang siapkan mental. Nah kalau soal makanan ini yang jadi selalu masalah makanan, karena mereka terlalu banyak mendengarkan dari mana-mana yang tidak kompeten atau tidak jelas, jadi bingung sendiri. Makanya kalau kalau pasien apa segala itu yang tidak kuat basicnya atau fondasinya, jangan suka buka-buka deh yang lain-lain, jangan dengar-dengar yang lain, lihat aja ke depan. Nah, untuk biar kita tahu jelas apa-apa kan di sini di Indonesia ini kan banyak komunitas kanker, tapi yang paling banyak itu sebenarnya tentang informasinya itu CISC. Nah waktu itu saya ikutin karena apa? Kalau saya kan emang latar belakangnya orang kesehatan, jadi saya pengen tahu gimana. Ada beberapa ya, tapi kan di sini kita bicaranya soal CISC, di sini juga saya ikut kolorektal. Nah, bila sudah ikut di satu komunitas, tolong biasalah tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi kadang ada
Dia ceritakan apa yang dia terima, apa yang apa. Itu semuanya ya karena emang cocok dengan dia. Tapi jangan paksakan orang lain untuk ikutin yang cara dia. Jadi kita ikutin masukan-masukan, tapi ada batasnya. Kita harus tahu, kita pagarin up. Jadi kita harus sebelum itu kita harus tahu dulu saya itu butuhnya apa. Itu yang kita bicarakan. Tapi jangan langsung diikutin karena kondisi seseorang itu berbagai macam, tidak sama. Nah, dan enaknya sekarang karena kita di sini sudah banyak komunitas, di sini kita ada kayak CSC, kita ada satu ini kayak ada informasi setiap kali ada apa, ada penjelasan tentang kesehatan karena dari orang yang berkompeten kayak dokter, profesor, emang orang yang kompeten tentang untuk menjelaskan hal itu, apalagi tentang gizi, tentang makanan, itu yang didengar, jangan yang lain gitu loh. Jadi ini sepertinya ini kan, ini ada juga untuk penguatan rohaninya, sudah makanan jasmani sudah ada kan. Nah, makanya ada radio acara orkestra ini. Nah, mari ikutin yang pasti, yang jelas, yang kompeten itu. Seperti kayak sekarang ada CISC katanya ada di mana-mana kan cabangnya. Jadi jangan takut, carilah yang kalau mau ikut komunitas cari yang sesuai kebutuhan kita yang jelas dan pasti. Jangan ikut-ikut yang kayak kasak kusuk gitu loh. Jadi nah sangat terima kasih sekali saya dengan adanya komunitas-komunitas karena kita banyak yang masuk dan dari orang yang berkompeten yang diinformasikan kita bisa jadi pegangan gitu loh. Mari ikutlah, mungkin kalau yang pengen tahu pengen apa silakan ikut CISC, ada nih kalau tentang kanker kolorektal ada tuh mana Bu ada itu Bu Sri Harta itu Bu Sri ini karena saya kok kolorektal ya jadinya tergantung jenis penyakitnya ya banyak kan cancer apa ada tiroid ada tentang ada otak segala ya lengkap lah ya masih daripada yang lain karena sudah banyak skupnya se-Indonesia. Mari kita bergabung tapi siapkan mental namanya medsos ya begitu tidak bisa kita harus orang ini harus begini ini apa nggak usah jadi tapi ada satu kadang-kala ada yang belum siap mentalnya masih ketakutan dengan kematian jadi dia stres kalau ada ya namanya orang hidup ada mati ada yang sehat. Udah kalau emang ada sesuatu yang berita atau di komunitas yang tidak menyenangkan, ya udah misalnya kalau sekarang istilahnya kan banyak wak ya, ya udah delete aja, itu aja. Untuk kan kita sukacita itu atau bahagia, ya kita sendiri yang ngolah bukan orang lain. Kalau kita nggak bisa ngolahnya ya sudah salah jalannya nanti. Itulah Bu, silakan. Jadi banyak ya manfaat dengan bergabung di komunitas kanker ya, terutama Bu Nika sudah bergabung di CISC ya. Sudah. Ya. Jadi saya bisa tambahkan sedikit ya, CISC ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dan tepatnya kemarin tanggal 3 April CISC berusia 19 tahun ya. Ya bagaikan remaja ya. Kalau remaja kalau udah 19 tahun kan sudah mulai menganjak dewasa gitu kan. Nah, pasti banyak tantangan yang dihadapi ya, banyak sekali suka duka yang sudah dialami gitu. Namun CISC nggak mungkin juga bisa berdiri sendiri, dari teman-teman semua dari semua masyarakat Indonesia ini. Nah, CISC ini merupakan salah satu organisasi pasien kanker ya yang ingin memberikan sumbangsih untuk bisa membantu kita semua meminimalisir untuk yang namanya angka kematian akibat kanker. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan edukasi. Salah satunya yang seperti ini, kita selalu ada kerjasama dengan pelbagai stakeholders, pelbagai pihak seperti medsos ya, kita juga ada untuk kerjasama dengan semua instansi pemerintah, rumah sakit ya, dan CISC ini juga memiliki rumah singgah. Nah, rumah singgah ini diperuntukkan sahabat Radio Good News ya,
diperuntukkan untuk teman-teman dari luar kota ketika harus berobat dan sudah melalui yang namanya proses BPJS di daerah, sudah dirujuk yang namanya ke RSUD setempat. Namun di sana kan untuk peralatan, untuk dokter-dokter spesialis yang namanya kanker kan kantong kering ya. Jadi biarpun melalui BPJS sudah dijamin pemerintah, sudah inilah subsidi dari pemerintah, namun kan kita tetap membutuhkan yang namanya akomodasi ya, membutuhkan yang namanya kita harus yang transportasi. Nah, CISC menyediakan rumah singgah ini 2 unit ya. Ini tadinya 3 unit loh. Namun karena kondisi pandemi jadi 2 unit, kami harus salah satunya harus hilang ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kita itu peruntukkan untuk pasien-pasien untuk yang mau menjalankan terapi ke Jakarta ya, mungkin ke RSKD atau yang namanya ke MRCCK atau yang namanya RSCM, itu kita menyediakan rumah singgah ya. Dan CISC ini seperti tadi Ibu Nike sampaikan bahwa sudah banyak cabang. Iya, betul sekali. Kami sudah memiliki cabang di 12 provinsi di Indonesia ya. Ya, bersyukur ini semua berkat dari teman-teman semua penyintas, semua teman-teman survivor di daerah yang sudah bergabung di komunitas CISC Indonesia sehingga kembali ke daerah dan mereka ingin juga membagikan, karena kan kita yang namanya seperti rumah sakit ya, seperti tadi barusan saya katakan bahwa peralatan dan onkolog itu tidak merata ya. Onkolog itu lebih banyak ada di ibu kota, sedangkan di daerah masih kurang ya. Untuk yang namanya alat-alat radioterapi juga sama gitu. Nah, makanya kenapa CISC ada cabang-cabang. Kalau memang ada teman-teman di daerah yang ingin membutuhkan informasi, membutuhkan dukungan ya, bahkan yang namanya membutuhkan yang namanya PN ya, patient navigation, itu bisa gitu. Dari daerah itu mereka itu langsung bisa menghubungi cabang terdekat untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut ya. Jadi nggak semua numpuk harus di pusat, harus langsung ke Jakarta ya. Nah, inilah yang CISC lakukan. 19 tahun sudah ya, malang melintang yang tadinya hanya pengurusnya hanya ada beberapa, saat ini kita sudah lumayan banyak ya, lumayan juga kita bisa berkolaborasi dengan pelbagai pihak ya, sehingga CISC semakin dikenal bukan hanya di dalam negeri, kita juga sudah bergabung menjadi salah satu anggota aktif di UICC ya Bu Nike. UICC ini adalah Union for International Cancer Control ya, di mana sudah yang organisasi untuk kanker dunia. Jadi kita ini harus selalu belajar dan belajar ya, belajar dari berbagai pihak, belajar dari luar dan dalam negeri untuk bisa memberikan informasi yang tepat dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa tetap melakukan yang namanya cek kesehatan secara dini. Nah, kan kita juga ada ya, kalau misalnya Bu Nike tahu, tadi Bu Nike kayaknya ada keceplosan tuh, cerdik ya Bu Nike ya. Cerdik apa Bu Nike? Saya selalu ingin mengulang-ulang cerdik supaya selalu terngiang-ngiang dan bisa dihafal ya dari teman-teman pendengar Radio Good News yang mengikuti orkestra setiap Seninnya. Cerdik itu apa? Ayo, C. Cerdik, cek kesehatan. Nah, cek kesehatan secara berkala ya. Nanti kita harus bisa mengecek kesehatan kita bukan hanya di waktu sakit ya. Kita harus bisa mengecek yang dari yang ringan-ringan dulu. Misalnya kolesterol saya berapa ya. Saya ini asam urat atau tidak gitu kan. Ceklah kita secara rutin, cek darah kita supaya kita tahu, oh iya, wah kolesterol saya triglyceridnya udah tinggi nih. Nah, mulailah kita
mengubah pola makan kita. Mungkin yang tadinya doyannya makannya duren ya, yang tadinya sukanya sate itu kalau bisa jangan deh, karena dia ada karsinogen juga, karena kan dibakar itu ada ini ya, yang hitam-hitam itu. Kalau bisa makan sate itu jangan yang langsung dibakar di atas arang. Kalau bisa yang di pan gitu ya, kan bisa kita pan aja di inilah dibungkus dengan ini kan nggak sampai hitam gitu, asal jangan ada yang hitam-hitam gosong, jangan ya. Nah kemudian E-nya apa, ayo. Enyahkan asap rokok. Nah, enyahkan asap rokok artinya kita yang perokok yang seperti di awal saya sampaikan bahwa kalau kita perokok aktif yang sudah addict dengan rokok, sehari bisa 3 box ya, 3 bungkus atau 2 bungkus, mulailah mengurangi ya. Kita kurangi 1 bungkus, kita kurangi berapa batang, lama-lama pasti bisa kok. Semua itu kembali ke kemauannya kita. Apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau badan kita sehat ataukah kita mau lanjut? Kan begitu ya. Semua adalah pilihan ya. Dan perokok pasif itu juga tidak baik. Karena perokok pasif itu tanpa filter. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang yang merokok, saya kan nggak ngerokok ya, nggak apa-apa, suami saya aja yang ngerokok, asapnya kemana-mana. Nah, asap yang itulah yang masuk ke dalam kita berdekatan ya. Jadi kita mulai menghindari. Oke. Nah, kemudian R-nya apa? Rajin olahraga. Rajin berolahraga. Tadi juga ada nih salah satu ibu yang tadi bilang saya mau pergi olahraga karena setiap pagi saya olahraga ya. Nah, itulah kita harus berolahraga. Berolahraga itu tidak perlu yang namanya harus ke gym ya, harus yang namanya olahraga berat itu enggak ya. Olahraga itu bisa dengan kita berjalan pagi, yang penting ada gerakan tubuh. Nah, bagaimana nih kalau misalnya saya hanya di belakang layar, saya hanya di belakang meja, bagaimana saya mau olahraga? Saya tiap hari adanya di belakang laptop. Nah, kita juga bisa ya. Olahraga yang paling mudah di tempat itu adalah tepuk-tepuk tangan kita, tepuk-tepuk kaki kita. Supaya apa? Peredaran darah kita menjadi lancar. Jadi kalau di rumah sakit bisa nggak? Bisa ya. Di rumah sakit itu pasien ya, kalau kita boleh sharing sedikit, ya namanya para perawat di rumah sakit, ya mungkin saat ini ada juga yang bersama dengan kita di sini selain Ibu Nike ya. Kita bisa loh ajak pasien, ayo Bu, kita gerak-gerakkan tangan, kepal-kepal jari ya. Kita bisa geleng-geleng kepala. Itu kemarin saya lakukan di rumah sakit. Karena saya 1 minggu menjaga ibu saya di rumah sakit, saya mulai ini juga buat teman-teman yang di rumah sakit. Nah, kita bisa begini. Nah, kemudian kaki kita boleh gerak-gerak. Kalau di rumah sakit hanya terbaring di ranjang, itu kan pasti jadi ototnya kaku semua. Benar ya Bu Nika ya? Nah, itu. Jadi harus ada pergerakan, ada mobilisasi sehingga lebih cepat sembuh, lebih cepat sehat ya. Makanya kalau di rumah sakit itu jadi pasien kita nggak bisa, kalau udah ini sudah bisa gerak sedikit, kita jalanlah, berjalan di lorong gitu sedikit, bolak-balik gitu ya. Tapi yang paling ini ya kalau memang sampai nggak bisa sama sekali ya hanya ini gerak-gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki ya, supaya kita peredaran darah kita lancar, jangan sampai terjadi pembekuan darah di dalam tubuh kita ya. Oke, D-nya apa? Nah, imbang ya. Artinya kita kalau mengkonsumsi makanan, kalau memang hari ini saya udah makan daging, kadang ada yang bertanya, boleh nggak sih makan daging? Boleh-boleh aja, ya namanya daging itu kan memang harus dibutuhkan juga. Kita semua makanan-makanan itu semua itu kita butuhkan zat-zatnya yang namanya protein, yang namanya zat besi ya, yang pokoknya semua gizi yang harus dimiliki tubuh kita itu tergantung dari semua makanan dan ini yang kita konsumsi. Tapi kita harus kembali lagi, harus lebih bijak
ya, lebih bijak untuk memilih makanan-makanan yang tepat buat tubuh kita. Kalau kita tahu, wah ini makanan kurang baik buat tubuh kita. Duren ini kalau makan kebanyakan bisa mabok, bisa menyebabkan saya kolesterol. Ya kita makan icip-icip aja. 1, 2 cukup gitu. Jangan sampai beli 1 borong itu sampai berapa, teman saya tuh bisa makan 10 katanya. Sampai, saya juga panik. Aduh, 10 dalam ukuran yang besar gitu kan. Nah, itu karena orang kan tipe kita ini orang Indonesia kalau makan, kalau enak itu bisa nambah lagi. Bakso enak, saya bisa nambah. Sop kambing bisa nambah 2-3 mangkok ya. Tapi itu kan kurang baik tuh. Biasa kan kita di sini kan malam hari ya kalau ada acara-acara pesta gitu kan. Ada kondangan nih, datang ke kondangan, makan itu sampai menggunung ambilnya. Ini ambil. Padahal belum tentu juga bisa dihabiskan. Nah, alangkah baiknya ambillah secukupnya. Kita bagikan kepada yang lain supaya mereka juga kebagian. Jadi kita punya sifat untuk berbagi ya. Jangan makan yang berlebih, kurang baik buat tubuh kita, kurang baik juga buat orang-orang lain yang menunggu di belakang ya. Kadang-kadang orang antri di depan yang ngambilnya banyak, yang belakang nggak kebagian ya. Nah, ini kita harus perhatikan juga. Perbanyak minum air mineral, perbanyak kita makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, karena itu juga baik buat tubuh kita, kita tahu, namun jangan berlebih. Oke? Kemudian I-nya apa, Bu Nike? Istirahat cukup. Nah, istirahat harus cukup ya. Jadi kalau kita hanya tidurnya hanya berapa menit, tidurnya enggak tepat waktu, dan kita misalnya dari pagi baca WA sampai malam, tengah malam masih ada kelompok yang namanya WA grup kalong. Itu sangat berbahaya buat tubuh kita ya. Jadi mulai kita ini ya sikapi dengan baik. Kemudian ada K-nya apa? Kelola stres yang penting. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kita itu harus bisa mengelola stres. Mengelola stres itu artinya ya ini, kita harus bisa mengubah mindset-nya kita ya. Kita mulailah nggak usah yang namanya pedulikan orang ngomongin kita nggak usah yang namanya bentar-bentar baper, yang bentar-bentar tersinggung, mudah sensi ya, kalau orang-orang sekarang sensi banget sih, baru juga omong begini. Nah, udah masalah besar kita kecilkan ya. Masalah kecil kita sederhanakan. Masalah sederhana udahlah kita tiadakan ya. Jadi nggak usah apa-apa dianggap rumit. Jadi ya yang ini kan namanya kita hidup ya. Kita hidup itu kan nggak mungkin nggak ada masalah ya kan. Setiap kepala itu pasti ada permasalahan. Nah, mulailah kita bisa menyikapi dengan baik dan tepat ya. Nah, semoga kita semua akan semakin sehat, bermanfaat, dan kita akan tetap semangat untuk bisa membagikan apa yang sudah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Kita bisa juga berbagi secara cuma-cuma seperti ini. Benar, Bu Nika ya? Benar sekali. Nah, apa yang ingin Bu Nika sampaikan di ujung acara ini? Oke, tapi sebelumnya ada satu ayat kitab yang harus kita pahami dan kita tenangkan diri kita itu. Jadi dari Efesus 5 ayat 15 itu, jalanilah hidup dengan penuh tanggung jawab, bukan seperti orang-orang yang tidak mengetahui makna hidup, tapi seperti mereka yang mengetahuinya. Nah, jadi di sini kita kan mungkin di sini banyak kan yang sudah berjuang atau penyintas atau yang sudah remisi. Jadi coba tenangkan hati, bulatkan, dan ada juga ayat Alkitab yang sudah membuat kita berani dan harus disiplin. Jadi tetapkan tujuan kita apa. Kalau kita untuk apa kita sekarang, kalau sudah misalnya berobat ke medis, tetapkan, jalani, bawa rileks dan kelolakan stresnya dengan baik. Apa yang semampunya aja, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Tidak usah neko-neko
Nah, terus kalau kayak kolon ini banyak tentang makan. Makanlah sesuai yang apa yang dibutuhkan, juga secukupnya, seimbang. Jangan pilih-pilih ataupun harus ini, harus itu. Apa yang mudah kita dapatin, yang terdekat, dan seimbang itu, dan berwarna. Bukan berarti hijau-hijau terus, bukan. Harus berwarna-warni seperti pelangi. Nah, pelangi. Kemudian yaitu istirahat cukup. Istirahat cukup ya kita. Kemudian jangan takut. Semua itu pasti bisa. Dan kalau olahraga, semua harus gerak. Karena itu sangat dibutuhkan juga olahraga. Jadi harus ada yang semua badan digerakkan gitu loh. Tapi secara ringan, sesanggupnya, mau pagi, siang, atau sore gitu lah. Ya, itu yang penting, seimbang, istirahat. Kemudian, tapi yang pertama adalah tenangkan hati dulu. Siapkan sehingga bisa jalan ke depan untuk menggapai kesehatannya. Jadi mari kita sama-sama jabat tangan untuk mencapai kesehatan. Jangan paksakan kalau emang itu bukan bagian kita. Tuhan sudah memberikan sesuai dengan apa yang punya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ikutin orang-orang yang dia begini, begitu, tidak usah. Itu masing-masing setiap orang itu berbeda kekuatan atau kemampuan. Nikmatinlah apa yang sudah ada di depan kita dan ucapkan syukur selalu setiap hari. Maka kita akan selalu rileks dan menikmatinya. Semoga akan cepat mencapai kesembuhan. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Nike untuk perkenalan kita pagi hari ini, untuk Ya, sama-sama. sharing-sharingnya. Waduh, ini sangat menguatkan ya sahabat mendengar Good News, karena kita ini memang hidup ini apa sih gitu. Mau sekaya apapun kita, mau sepintar apapun kita, semua tidak akan kita bawa di saat kita tutup mata. Dan di saat Bapak meminta kita pulang ke rumah Bapak, sudah kita tinggalkan semua ya. Jadi berbuatlah yang terbaik setiap saat. Yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita tidak perlu pedulikan orang bilang apa, yang penting saya melakukan bagian saya ya. Just do your best ya. Let God do the rest. Ya, Oke? benar. Ya, semoga satu lagi ini. Jadi berikan yang terbaik untuk dirimu sehingga akan kita mendapatkan yang baik juga. Iya, betul sekali ya. Jadi kita ini kan saling menguatkan ya. Jadi kita tidak maksudnya itu, Bu, saya yang pintar, saya yang hebat, enggak. Apapun yang telah kita peroleh, ilmu apapun yang kita pernah dapat, mari kita berbagi. Mari kita bagikan, tidak mengurangi kepintaran kita, tidak mengurangi kelebihannya ininya kita. Semua apa yang telah kita dapatkan harus kita bagikan kepada orang lain. Setuju, Bu Nika? Setuju sekali, karena kayak gini, kalau kita membagikan, berarti kita mengingatkan diri kita, dan kita sangat bahagia kalau orang itu jadi sehat atau sembuh. Itu satu, benar. Setuju. Ya, jadi cukup kami saja yang menjadi survivor kanker. Oke? Jangan sampai ada di luar sana yang terkena kanker seperti yang sering kita sharingkan di sini. Nah, inilah tujuan kita semua untuk berbagi. Jadi, ketika kita sudah mengalami pengalaman-pengalamannya, kami ini semua survivor, ya, mohon teman-teman di luar yang menyimak acara ini sudah mulai bisa menyikapi dan mengantisipasi ya. Karena antisipasi mencegah akan lebih baik dari mengobati. Oke, terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita. Saya Valencia Maria pamit undur diri dan saya kembalikan ke Pak Yusak. Terima kasih Pak Yusak. Tuhan memberkati kita.